Tuhan, yang di rumah, shalom. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya bahwa kasih anugerah dan berkat Tuhan senantiasa ada buat saudara-saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya Dia yang Allah yang layak kita sembah. Dia Allah Raja di atas Raja yang layak kita tinggikan. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang besar. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau rindu yang memberi yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, di bumi dan di surga. Ku
saat satu dua orang berkumpul untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat Kau ada di tengah-tengah kami, oh Tuhan, Kau akan sembuhkan sakit penyakit kami, Kau akan lepaskan segala beban berat kami. Kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersorak-sorai karena Kau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji-Mu lebih lagi Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yang di tempat ini, yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak-sorai karena kita punya Allah yang besar. Kita mau serukan namanya, haleluya. Tuhanku maha besar. Buat hidup kita, amin. Haleluya. Allah satu-satunya, sumber dari segalanya, haleluya. Allah satu-satunya, kebenaran yang selalu
Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Biarkanlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar Dia-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Kau nyatakan bagiku
Seperti pujian-Mu pagi hari ini yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami percaya dan mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu memegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus, mari tolong mampukan kami untuk kami melangkah menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat, bahkan untuk hari ini. Pemberitaan firman-Mu akan sampaikan, Tuhan tolong pimpin setiap kami, bahkan mengurapi setiap kami. Baik juga untuk semua yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di tempat ini. Shalom semua. Puji nama Tuhan, kembali Tuhan anugerahkan kepada kita kehidupan yang baru di pagi hari ini, amin ya. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23, dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai memiliki pengenalan yang baik dan benar ya. Memiliki pengenalan yang baik dan benar dari buku Komsel tahunan ya, buku Komsel setahun gereja kita, GBI Ramangun dan cabang Great Mall. Bila kita membaca, Bapak Ibu Saudara, bila kita membaca pengantar perjanjian baru, yaitu khususnya surat Filipi, itu tentang latar belakang, ya ada penulisan, ya latar belakang penulisan, waktu dan tempat, serta tujuan penulisan, bahkan struktur surat, pokok-pokok teologi dan sebagainya, kita akan mengerti dan memahami tentang bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh seorang rasul ya. Oleh seorang rasul, seorang murid Yesus yang sangat radikal. Ini di luar dari 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu ya. Karena dia di luar waktu itu. Ya belum bersama-sama. Ya. Seorang murid yang sangat radikal dan dia juga kenyang ya. Kenyang keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Bukan karena hal kriminal ya. Ya, bukan karena hal kriminal seperti yang orang dunia lakukan, tapi oleh karena Injil. Ya. Seorang yang kenyang keluar masuk penjara, ya. Seorang yang dulunya dikatakan sebagai penganiaya umat Tuhan, ya ini pendahuluan ya. Seorang yang dikatakan dulu sebagai penganiaya umat Tuhan, dia kejar-kejar, dia bantai yang namanya umat Tuhan. Umat Kristen, siapa yang percaya Yesus pengikut dikejar, dibantai. Bahkan dia sampai dia datang kepada imam-imam kepala pada waktu itu, dia meminta surat ya. Surat legitimasi untuk menangkap. Jadi tambah sah ya. Tambah sah, tambah makin kuku lagi, dia berani ya. Dia minta kepada imam-imam kepala untuk surat legitimasi untuk dia menangkap umat Kristen pada saat itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi satu hal tak terjadi, seorang yang dulunya adalah seorang penganiaya. Ya. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, ya, saat dia berjumpa dengan Yesus, waktu saat dia hendak pergi ke Damsyik, pada saat itu ada di Kisah Para Rasul, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Seorang yang dulunya adalah seorang penganiaya, berubah drastis, ya, berubah drastis 180 derajat ya. Kalau dulu seorang penganiaya, berubah drastis ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, 180 derajat. Enggak 360 ya, 360 balik lagi ya, percuma ya. Tapi dia berubah drastis ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya. Dia mengalami Tuhan dengan luar biasa, bahkan lebih, dikatakan lebih dari rasul-rasul yang lain, murid-murid Yesus yang langsung pada saat itu bersama-sama dengan Yesus, ya. Bahkan Alkitab mencatat banyak surat-suratnya di Perjanjian Lama yang dia tulis, ya. Dia bernama Rasul Paulus. Surat Filipi adalah surat yang masuk dalam kelompok surat-surat penjara ya. Karena surat ini ditulis pada saat Paulus berada dalam penjara pada waktu itu. Surat Filipi ini hanya terdiri dari 4 pasal saja, tidak banyak. Ditujukan untuk jemaat
para penilik serta diaken yang ada di sana ya. Surat ini juga dikirim melalui bantuan dari anak didik rohaninya, yaitu Timotius ya, anak didik rohani Paulus yang sangat dikasihi. Kenapa? Karena Paulus ini sedang berada dalam penjara pada waktu itu. Paulus sangat merasa perlu dan penting ya, bahkan harus dikatakan ya. Perlu dan penting bahkan harus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ia dirikan sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi pada waktu itu. Mengapa penting? Ya. Tujuannya untuk memberikan nasihat ya. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota itu atas munculnya ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan yang sesat ya, yang ada di dalam ajaran tersebut. Dan ajaran tersebut juga ditambahkan ya, dimasukkan ke dalam ajaran Kristen. Ya, dikatakan seperti itu. Menambahkan hal-hal lahiriah pada kehidupan iman Kristen. Sehingga dampaknya juga mengakibatkan terjadinya perpecahan ya. Di pasal 4 terjadi perpecahan ya. Disebutkan nama-namanya, ada Sintike, Audia dan sebagainya ya. Sehingga apa? Tidak terjadi keharmonisan atau disharmonis ya antara pelayan yang satu dengan yang lain. Jadi pokok masalah yang terjadi dalam pasal 3 ya, dalam surat Filipi ini adalah Paulus sedang melawan ya. Paulus sedang melawan ajaran-ajaran misionaris Yahudi ya, yang disebut ya dalam ayat yang kedua ya. Maaf saya lupa, kita baca dulu yuk dalam ayatnya. Saya lupa. Filipi pasalnya yang ke-3 ayat 1b sampai ayat yang 13. Saya bacakan sendiri karena ini banyak ya. Akhirnya saudaraku, bersukacita dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Selanjutnya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin ya, sampai dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin ya. Ya. Jadi tadi dikatakan, saya ulang, Paulus dia sedang mengatakan bahwa telah adanya kelompok orang-orang yang masuk atau menyusup kepada orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang ia layani di kota Filipi pada saat itu. Dan jemaat atau orang-orang atau kelompok yang masuk itu telah mencampur ya, telah mengkomben, dia mencampur adukan, memadukan ajaran Kristen, percaya pada Yesus pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu ternyata berhubungan juga dengan hukum Taurat. Karena pada saat itu Paulus juga kan memenangkan atau menginjili atau memperdebatkan kelompok dari ada orang-orang yang bukan Yahudi, ada juga yang Yahudi. Jadi ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Sedangkan kelompok orang-orang Kristen yang Yahudi, mereka belum bisa sepenuhnya meninggalkan ajaran dari peribadatan mereka yang lama. Mereka sudah percaya Yesus, tapi mereka masih memadukan percaya Yesus dengan hal-hal lahiriah yang dikatakan tadi ya. Makanya Paulus mengatakan kalau tentang hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan hukum Taurat, aku lebih lagi, ya kan, disunat pada hari ke-8, ya kan, dia melakukan ini, itu dan lain sebagainya, aku penganiaya jemaat, dia lengkap semuanya, ya kan. Tapi itu bukan itu yang Paulus mau katakan, karena telah terjadi hal yang demikian. Jadi pokok masalah di pasal 3 dalam surat Filipi ini Paulus sedang melawan ajaran misionaris Yahudi yang disebutnya anjing-anjing ya dalam ayat 3 yang tadi kita baca. Karena dikatakan ada sejumlah orang-orang yang telah berhasil masuk ke dalam jemaat dan memberikan ajaran atau pandangan-pandangan atau pengaruh yang negatif ya, yang akhirnya itu menyesatkan kehidupan iman percaya jemaat di sana pada waktu itu. Mereka mengajarkan bahwa iman Kristen atau percaya pada Yesus saja itu enggak cukup. Wah, ini apa kekeliruan yang sangat besar ya. Percaya Yesus saja itu enggak cukup, harus ditambahkan ini, dipadukan lagi dengan itu, ya, harus ditambahkan dengan hal-hal ini, hal-hal itu, ya, supaya lebih lengkap katanya, lebih sempurna. Bahkan supaya dikatakan sebagai umat Allah yang sejati, ya. Mereka harus menambahkan ini, dia menambahkan itu, hal-hal lahiriah lah pokoknya. Seperti dari kelompok-kelompok Kristen Yahudi yang saya katakan tadi ya. Seperti dari kelompok Kristen Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat ya, agar mendapatkan keselamatan dari Allah ya. Itu di ayat 3 dan 4 yang tadi kita udah baca. Hal inilah yang menjadi pergumulan Paulus pada waktu itu. Jadi mengapa harus ditambahkan lagi dengan hal-hal lahiriah, dengan pandangan harus ditambah ini, ditambah itu supaya dikatakan sebagai umat Allah sejati, ya kan? Kenapa harus ditambahkan lagi? Ada lagi sebagian orang Kristen dari kelompok Yahudi yang belum bisa ya, yang belum bisa juga meninggalkan konsep praktek religius dari kehidupan iman mereka yang lama. Ya, saya katakan tadi juga mereka masih memadukan ya. Bahkan juga mereka menuntut. Mereka dari kelompok orang-orang Kristen yang Yahudi, yang sebelumnya udah Yahudi, mereka menuntut kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi untuk menyunatkan diri juga. Dikatakan seperti untuk juga menyunatkan diri sama seperti mereka. Dikatakan seperti itu. Padahal mereka sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini sebuah kekeliruan yang besar. Ya. Saya katakan tadi di awal, Paulus mengatakan di ayat 2, kalau bicara tentang hal-hal lahiriah yang mengacu dengan tuntutan hukum Taurat, Paulus tuh dikatakan apa ya bahasanya, kampiun kali ya, udah jagonya. Dia tuh jawarannya mungkinnya. Katakan tadi kan, Paulus dia adalah seorang penganiaya jemaat, umat Tuhan. Pokoknya siapa yang percaya Yesus dia kejar, dia cari.
Bahkan mungkin sampai di ujung lubang semut pun dicari pada waktu itu ya. Sampai dia minta surat legitimasi dari imam kepala. Sah, tangkap, kejar, cari, ya kan? Dia penganiaya, dia pelaku hukum Taurat sejati. Ya kan? Dia ini, dia itu dan lain sebagainya. Tapi saya katakan tadi di awal, ketika dia bertemu Tuhan secara pribadi, ya, saat dia sedang dalam perjalanan ke Damsik, dalam Kisah Rasul 9 ayat ketiga sampai ayatnya ke-6, ya, tentang bagaimana Paulus bertobat saat sedang dalam perjalanan, ya, ke Damsik, dia bertemu Tuhan secara pribadi dan dia mulai mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dia mulai mengalami yang namanya on fire, ya. Dia menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi seperti saya katakan tadi, ada perubahan yang drastis, 180 derajat. Yang mungkin tadi awalnya dia ada on fire di dalam menganiaya umat Tuhan, ya. Dia menyala-nyala nih, semangat nih. Ketika dia mencari mana pengikut Kristus, ditangkap supaya dihukum mati sama dia. Tapi ketika dia mengalami Tuhan secara pribadi, menyala-nyalanya jadi berbalik, ya. Dia ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang tadi kita baca sebelumnya, ayat 4, ayat 5, semua yang udah dia tahu, dia kenal, ketika dia kenal Kristus, semua itu udah gak ada artinya lagi. Amin. Gak ada artinya lagi. Bahkan dia katakan apa? Dia rugi, ya. Dia katakan dia rugi. Bahkan dia menganggapnya sampah, ya. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih besar dan mulia. Amin. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari segala-galanya. Ada istilah namanya harta dalam bejana tanah liat. Wah, kita pasti akan bela-belain ya untuk mendapatkan itu. Karena itu yang lebih penting, yaitu Yesus dalam hidup kita, dalam iman kita. Ya. Jadi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, dia menyala-nyala, tapi berbalik ya, bukan sebagai penganiaya, tapi sebagai pengikut Kristus. Ya. Bahkan Alkitab mencatat dia lebih radikal, ya. Orangnya lebih radikal, lebih militan daripada 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Dikatakan seperti itu. Nah, seorang sahabat tidak mungkin tidak mengenal sahabat karibnya, atau istilahnya best friend ya. Pasti kenal segala sesuatunya. Ya, tentang makanan kesukaannya, karena pernah ketemu bareng ya. Makan di tempat yang sama, bareng ngobrol cerita, ya pasti kenal lah makanannya, baju, warna baju kesukaan yang dia pakai ya. Kalau yang cewek-cewek misalnya, wah pasti lu datang nanti ketemu pakai tas yang merek ini ya, warna ini ya, pasti gitu kan, ya kan, ya, pasti kenal ya, apalagi namanya best friend ya. Tentunya ia juga mengenal dengan baik ya tentang sahabat karibnya itu. Nah, berkenaan dengan kehidupan kita sebagai sahabat Allah, maka iblis gentar ya. Iblis tuh gentar kalau kita tuh makin dekat dengan Tuhan ya. Iblis gentar, tapi kalau misalnya kita lari dari Tuhan, kita jauh, iblis senang dia. Malah dia di situ bermain ya. Ya kan? Iblis gentar jika kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bahkan kita mengenal dia lebih dalam. Karena itu segala upaya dilakukan si jahat ya. Segala upaya dilakukan si jahat agar kita tidak bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita tidak bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Dan kita tidak dapat bersahabat dengan Allah. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, mewaspadai ajaran palsu. Kita kembali dalam ayat yang ke-2 sampai ayatnya ke-4. Filipi 3 ayat ke-2 dan ke-4. Saya bacakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dikatakan seperti itu. Jadi, salah satu usaha yang dilakukan iblis
agar kita tidak mengenal Allah yang benar adalah dengan menghadirkan kepalsuan ya. Itu salah satu cara ya. Salah satu cara iblis agar kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar, tidak bisa mengenal Allah dengan baik, dengan dekat adalah dengan memberikan kepalsuan. Ia membuat kita sibuk ya dengan segala hal, dengan segala ajaran-ajaran yang palsu yang menjauhkan diri kita dari kebenaran, bahkan melupakan pengenalan kita akan Allah. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan agar kita waspada terhadap gerakan yang mereka lakukan. Apa yang Anda lakukan untuk meneliti apakah sebuah ajaran itu palsu atau tidak? Jadi ada sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita meneliti sebuah ajaran itu palsu atau tidak ya. Caranya dengan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Dengan kita lebih dekat kepada Tuhan sehingga kita punya kepekaan. Tuhan berikan kepekaan, Tuhan berikan kita pengenalan bahkan hikmat untuk yang pertama kita mewaspadai ya adanya ajaran palsu itu sebagai sebuah halangan untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah mewaspadai ajaran palsu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan hal-hal lahiriah. Ada di dalam ayat 4b dan ayat 4b sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan lagi. Ayat 4b sampai ayatnya yang ke-8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Jadi hal yang kedua adalah menyingkirkan hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah tidak akan pernah bisa menggantikan prinsip dan posisi iman Kristen yang benar. Amin ya. Hal-hal lahiriah itu nggak bisa menggantikan posisi iman Kristen yang benar. Hal apapun itu nggak akan bisa. Ya. Hal-hal lahiriah nggak akan pernah bisa menggantikan prinsip dan posisi iman Kristen yang benar di dalam Kristus. Sebab hal tersebut merupakan suatu keutamaan, itu hal yang utama. Suatu keutamaan untuk kita mengenal Allah. Karena hal tersebut juga bisa menjadi penghalang iman ya, dan pengenalan kita terhadap Allah semakin kita menjauh. Nah, hal-hal lain yang membuat kita terhambat untuk mengenal Allah lebih jauh adalah hal-hal lahiriah yang kita miliki. Ya banyak ya. Banyak kita sendiri yang tahu ya hal-hal lahiriah apa ya. Itu bisa berupa posisi, jabatan, kekayaan, kesibukan, ya, aktivitas kita, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami Paulus dalam nats ini yang tadi kita udah baca, agar kita mengenal Allah lebih dalam, cara pandang kita terhadap hal-hal lahiriah itu harus diperbaharui. Jadi ada pola pikir yang harus kita perbaharui. Ketika kita udah mengenal Tuhan, kita diberikan kepekaan untuk mewaspadai ajaran palsu. Kemudian juga kita harus menyingkirkan hal-hal lahiriah tersebut. Kita harus memperbaharui pola pikir kita. Ya. Paulus menganggapnya kerugian ya tentang hal-hal lahiriah yang tadi di ayat tadi udah kita baca ya.
menganggapnya itu sebagai suatu kerugian, bahkan juga dia menganggapnya itu sebagai sampah. Ketika dia sudah menerima Yesus, mengenal Yesus dan mengalami Yesus, dia udah anggap itu semua sampah, ya. Bahkan kerugian, dia katakan seperti itu. Paulus menganggapnya kerugian dan juga sampah jika dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Bagaimana Anda dan saya dan kita semua belajar, ya? Bagaimana kita semua belajar melihat hal-hal lahiriah di dalam hidup kita itu bukan sebagai segala-galanya, ya. Jadi poin 2 yang mau disampaikan pesannya adalah bagaimana kita sekarang nih kembali melihat, ya, tentang bagaimana kita memandang hal-hal lahiriah itu bukan sebagai segala-galanya dalam hidup kita, tapi kita mau ubah pola pikir kita bahwa Kristus Yesus itu adalah hal yang utama. Posisinya itu selalu yang utama, yang teratas, ya, di dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan di dalam memiliki pengenalan yang baik dan benar. Hal yang ketiga adalah mengejar pengenalan lebih dalam. Dalam ayat yang 10 sampai ayat yang 13, saya akan bacakan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jadi ayat ini mengatakan jelas, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ya. Seperti juga gambaran yang tadi kehidupan Paulus yang Paulus alami, ya. Sebelum dia mengenal Tuhan, bagaimana perangai kehidupannya, dia jadi dari seorang penganiaya jemaat umat Tuhan, ya. Dia melakukan ini dan itu, bahkan dikatakan dia adalah pelaku hukum Taurat sejati, tapi ketika dia mulai bertemu Tuhan secara pribadi, dia mulai berubah drastis 180 derajat. Dia menyala-nyala, tapi dia menyala-nyala untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi hal yang ketiga adalah mengejar pengenalan lebih dalam, ya. Yang menjadi kerinduan utama Paulus ialah di dalam ayat yang barusan kita baca adalah mengenal Dia. Amin. Mengenal Dia lebih dalam, lebih dekat, bahkan lebih dari segala-galanya. Melalui kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Kata mengenal berasal dari istilah ginosko, ya, yang berarti pengenalan, ya, artinya pengenalan, ya. Pengenalan melalui pengalaman, ya. Maka tadi di cerita di awal ketika saat masuk, ya, katanya seorang sahabat pasti mengenal sahabatnya. Jadi lewat pengenalan, ya. Ginosko yang berarti pengenalan melalui pengalaman. Mengenal Allah tidak didapat dari membaca buku, ya. Enggak didapat dari hanya sebatas membaca buku, ya, mempelajari teori-teori. Melainkan didapat ketika kita mengizinkannya dikenal melalui setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Jadi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, itu enggak hanya sebatas lewat pengetahuan, lewat buku-buku, ya, lewat segala hal, tapi juga lebih lagi kita mau mengizinkan Roh Kudus itu untuk bekerja, ya, bekerja dalam hidup kita. Kita mau beri ruang enggak? Kita mau beri tempat enggak Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita, bahkan memimpin, ya. Kalau kita mau bicara daging, kita maunya udahlah tidur aja lah, ngapain, ya kan? Apalagi nih kalau misalnya ibadah kayak gini, ya, ada yang di sini
hybrid, ada yang di rumah. Ya di rumah ya udahlah ikutin aja, tapi close kamera, ya kan, minum atau apa kan nggak ngelihat ya kan, ya kan, atau bahan, iya dengerin firman Tuhan. Tapi kan kalau kita mau kenal Tuhan, kita mau alami Tuhan, mau diberkati lewat firman Tuhan, ya kita melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, ada amin ya. Melakukan segala sesuatu dengan benar ya kan. Kita milih nih ya. Ya, kita milih ya kan. Kita milih mana? Kita mau lakukan yang baik dan benar atau yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan seperti itu ya. Jadi kita mau membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus atau Dia dikenal melalui setiap peristiwa hidup kita lewat pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari ya. Setiap hari yang kita alami, setiap hari yang kita jalani itu pasti berbeda-beda setiap hari ya. Kita nggak mungkin pengalaman yang sama kemarin tuh untuk kita terapkan juga di hari ini ya. Bahkan juga saya dengar hamba Tuhan mengatakan bahwa kita gunakan satu ayat pada pengalaman berapa hari yang lalu itu kita nggak bisa samakan ayat tersebut pada pengalaman untuk hari ini yang masalahnya juga berbeda ya, pasti berbeda-beda ya. Makanya dikatakan tadi ya bahwa setiap hari itu selalu baru, amin ya. Setiap hari itu selalu baru ya, nggak pernah sama, tapi Tuhan kita itu selalu baik ya. Ya, jadi hal-hal yang harus kita lakukan untuk memiliki pengenalan yang baik dan benar ya. Yang pertama adalah mewaspadai ajaran-ajaran palsu ya, karena ajaran-ajaran palsu itu sebagai sebuah halangan ya, sebuah halangan untuk kita tidak dapat bertumbuh dengan baik dan benar, untuk kita mengenal Tuhan yang benar juga ya. Hal yang kedua, kita dapat menyingkirkan hal-hal lahiriah ya. Kita bisa dengan kita dekat kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kepekaan untuk membedakan, wah ini benar apa enggak benar ya. Oh ini enggak benar ya, ini enggak benar karena ini enggak sesuai. Ya kita bisa punya kepekaan untuk kita meneliti secara pribadi ya. Dengan kita mengundang peran serta Roh Kudus lewat doa, kita juga tanya kepada pembimbing rohani tentang ada satu hal yang kita mau tanya, ini benar enggak? Ini benar apa enggak Pak? Iya kan kita tanya-tanya. Yang seperti itu. Terus hal yang ketiga adalah mengejar pengenalan lebih dalam lagi. Amin buat Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Mari kita mau dekat dengan Tuhan, untuk kita menghampiri hadirat-Nya, untuk kita memandang hadirat-Nya, memandang wajah-Nya yang penuh dengan kebaikan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
pribadi kita pada Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perenungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bila apa yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan yang memberikan hati kami, Roh Kudus bekerja memberikan ruang agar firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami semua, bahkan juga bagi hamba yang menyampaikan Tuhan. Mari kami mau belajar untuk menghidupi firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau jalan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau melangkah bukan dengan kekuatan kami, dengan tidak mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Sebab kami lemah, kami terbatas. Tapi kami mau belajar, kami mau buka hati kami dituntun, dipimpin. Dituntun seperti seorang bapa menuntun tangan anaknya berjalan Tuhan. Tuhan mari mampukan setiap kami, agar kami lebih dan lebih mengenal Engkau dengan baik dan benar Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Pengumuman hari ini yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Virgo Delima, STH, atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga Bapak selanjutnya. Kemudian jadwal puasa seperti biasa dimulai pada hari Selasa jam 10 malam dan buka pada hari Rabu jam 12. Dan yang ketiga, hari Rabu kembali kita akan mengadakan komsel jam 7.30. Jadi jangan lupa kita bersama-sama komsel. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum termasuk dalam komsel, silakan bergabung di salah satu komsel yang ada dan ikut beribadah bersama-sama pada hari tersebut. Di hari Kamisnya ada ibadah doa jam 7.30 juga dan diadakan secara online. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte dapat melakukan via transfer ke rekening BCA di BCA gereja. Bagi yang belum tahu nomor rekeningnya bisa menghubungi Ibu Yanti atau Ibu Trivena. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kolekte di tempat, bisa juga nanti ambil amplop di belakang
dan meletakkannya di dalam tempat yang sudah tersedia ya. Kemudian diingatkan kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas baptisan akan dimulai di bulan Oktober. Untuk itu formulir pendaftaran dapat diminta ke Ibu Yusi selaku sekretaris gereja. Di hari Sabtu tanggal 2 Oktober kita akan kembali mengadakan ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi gini, bagi anak-anak remaja atau pemuda diharapkan untuk join acara ibadah YOC ini. Di hari Minggu 3 Oktober ada kembali ibadah hybrid, dilakukan secara tatap muka dan virtual. Dan di tanggal 3 Oktober tersebut, bagi jemaat yang ingin ikut, jangan lupa untuk mendaftar di WA group ya. Di WA group nanti kuotanya adalah 25 orang per ibadah. Syarat untuk mengikuti ibadah di tempat yaitu berada dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalnya sakit, batuk-batuk atau apalah gitu ya, mohon jangan mendaftar atau jangan hadir. Kemudian juga sudah vaksin. Kalau misalnya ada yang belum memenuhi syarat tersebut, mohon jangan mendaftar. Sesudah mencapai 25 orang, maka pendaftaran ditutup, termasuk juga untuk yang melayani dan bagi staf. Jadi diwajibkan untuk mendaftar semua. Dan pada minggu ini ada jemaat kita yang berulang tahun, kebetulan yang tadi berkhotbah yaitu Bapak Virgo Delima. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman pada hari ini. Kita akan bangkit bersama-sama, kita berdoa untuk penutup, berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Kau masih memberikan kesehatan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biar segala pengorbanan kami tidak sia-sia Tuhan, dan Tuhan ajarkan kami untuk dapat mengimplementasikan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, biar Engkau memberkati kami semua ya Tuhan yang sudah hadir di dalam ibadah pada hari ini, baik ibadah onsite maupun ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan turut campur di dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan senantiasa, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari sakit penyakit dan segala mara bahaya apapun. Kami berdoa juga Tuhan, memohon berkat-Mu agar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu, sehingga apa yang kami perbuat boleh berhasil. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu padamu, dan kami berdoa juga ya Tuhan, terutama ajar kami untuk makin hari makin dekat kepadamu. Bapa Surgawi, kami juga teringat untuk berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemerintahan kami. Tuhan jamah dan kuasai kepada presiden dan wakil presiden kami. Tuntun kepada mereka beserta seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai yang terendah sekalipun, agar dapat menjalankan pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa bersatu hati Tuhan, menangkal segala kuasa-kuasa iblis yang merancang-rancang perkara jahat untuk negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan, bangsa dan negara Indonesia boleh aman di tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, bangsa dan negara Indonesia boleh maju di dalam tangan-Mu. Biar segala yang baik-baiknya Tuhan boleh terjadi bagi negara kami ini. Kami menyerahkan semua ini di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih. Di akhir daripada ibadah kami, Engkau begitu mengasihi dan memelihara dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu dan siap untuk menerima semua berkat dan kebaikan Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan kita, baik saudara yang di rumah juga. Dan percayalah ada tangan Tuhan yang terulur, yang menopang, yang kuat, yang memberkati kehidupan kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan dari hari ke hari bersama dengan Allah Roh Kudus. Dicurahkan, diberikan, dikaruniakan atas kehidupan kita. Dan berkat yang sempurna ini mari bagikan kepada setiap orang yang kita temui dalam hidup kita. Sebab kita diutus bukan hanya menerima berkat, tapi menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang dalam kehidupan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih.